Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan saya Dewi di channel Dewi Qur'ani Official. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mad jaiz munfasil. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk bisa membagikan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mad jaiz munfasil ini ada kaitannya ya dengan mad wajib muttasil. Jadi buat teman-teman yang belum melihat video mengenai mad wajib muttasil, silahkan ditonton terlebih dahulu ya videonya. Nah, untuk mad jaiz munfasil ini termasuk ke dalam mad far'i. Nah, kenapa? Nah, kalau kita lihat lagi ya, kita ingatkan kembali, untuk jenis mad itu ada dua bagian. Yang pertama, mad asli atau mad tabi'i. Artinya bacaan dari mad asli atau mad tabi'i ini harus dipanjangkan dua harokat ya. Nah, kemudian untuk mad far'i itu bacaannya itu panjangnya lebih dari dua harokat. Nah, mad far'i ini nanti ada dua sebab nih. Yang pertama sebab karena hamzah dan yang kedua sebab karena sukun ya. Jadi ketika mad bertemu dengan hamzah atau yang kedua mad bertemu dengan sukun. Nah, untuk mad jaiz munfasil ini masuk ke dalam mad far'i yang disebabkan karena madnya bertemu dengan hamzah ya. Itu penggolongannya seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada pengertian dari mad jaiz munfasil ya. Kita lihat di sini. Nah, untuk arti mad itu panjang. Nah, untuk jaiz itu boleh. Nah, maksud boleh di sini itu apa? Nah, boleh dibaca dua harokat atau lebih dari dua harokat. Nah, nanti akan kita bahas kapan boleh dibaca dua harokat, kapan harus dibaca lebih dari dua harokat ya. Nah, sebab banyak sekali yang keliru di poin ini ya. Nah, kemudian munfasil itu apa? Nah, terpisahnya mad pada satu kata dan hamzah dalam kata lain. Nah, jika kita urai pengertiannya, mad jaiz munfasil itu adanya huruf mad pada akhir kata pertama dan hamzah qoto pada awal kata berikutnya. Nah, jadi mad jaiz munfasil jika kita poinnya ketika ada mad bertemu dengan hamzah tetapi dalam beda kata ya. Ada madnya di kata yang pertama, hamzahnya di kata yang kedua. Nah, itu sudah termasuk ke dalam hukum bacaan mad jaiz munfasil ya. Nanti lebih jelasnya kita sambil lihat contohnya ya. Nah, di sini ada cara baca untuk mad jaiz munfasil ya. Di sini nah dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Nah, jadi untuk mad jaiz munfasil ini, nah kita baca 4 sampai 5 harokat. Nah, karena kita mengikuti riwayat Hafs, qiraat Asim dan jalur Satibiyah. Nah, karena kita mengikuti jalur tersebut atau riwayat tersebut, nah jadi kita berfokus di bacaan panjangnya 4 sampai 5 harokat. Seperti itu ya. Sama dengan mad wajib mutasil, dibaca panjang juga 4 sampai 5 harokat karena mengikuti riwayat yang sama, yaitu riwayat Hafs, qiraatnya Asim dan jalur Satibiyah.
seperti itu ya. Nah, di sini kapan kita lihat lagi di sini ya. Di sini kan artinya boleh nih jaiz. Nah, boleh 2 harokat atau lebih dari 2 harokat. Nah, ketika kita ingin membaca mad jaiz munfasil ini sepanjang 2 harokat itu boleh, dengan syarat kita harus mengetahui riwayat dan jalurnya siapa, seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh asal mengambil 2 harokat tapi kita tidak tahu riwayat siapa, dengan jalur siapa, seperti itu ya. Nah, karena kita berfokus kepada riwayatnya Hafs, qiraatnya Asyim dan jalur Syatibiyah. Nah, jadi kita sandar di riwayat tersebut ya, dengan panjang 4 sampai 5 harokat, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada catatan lagi. Nah, untuk mad jaiz munfasil ini berlaku ketika wasol saja. Jadi berlaku ketika menyambung bacaan, ketika kita akan berwakaf atau berhenti di kata yang terdapat madnya itu. Nah, sudah tidak berlaku lagi hukum bacaan mad jaiz munfasilnya ya, seperti itu. Nah, catatan lagi, jika mad jaiz munfasil ini kita ambil yang 4 harokat harus sama dengan cara membaca mad wajib mutasilnya. Jadi jika mad wajib mutasilnya 4, nah mad jaiz munfasilnya juga harus 4 harokat. Nah, sebaliknya jika mad wajibnya kita mau ambil 5 harokat, nah mad jaiz munfasilnya pun harus 5 harokat. Jadi harus paket ya, harus sama karena memang riwayatnya sama, jadi cara bacanya pun harus sama ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita langsung saja ke contoh ya, untuk lebih jelas lagi. Nah, di sini ada mad jaiz munfasil pada alif. Nah, di sini kita lihat ya, madnya mana. Nah, madnya di sini ya, sudah saya garis bawahi. Ada fathah bertemu dengan alif. Nah, ini kan madnya ya, madnya mad tabi'i. Nah, bertemu dengan hamzah, hamzahnya di lain kata, maksudnya inna, ini kan inna, ini kata yang pertama, arsalna ini kata yang kedua. Jadi ketika ada mad bertemu dengan hamzah di beda kata, nah itu sudah dihukumkan dengan mad jaiz munfasil. Cara bacanya panjang 4 atau 5 harokat. Nah, jika kita mau ambil 4 semua ya dalam semua bacaan, seperti itu ya. Nah, coba ya cara bacanya seperti ini. Inna arsalna nuha. Nah, seperti itu ya. Nah, bedanya jika mad wajib mutasil, ketika ada mad bertemu dengan hamzah, hamzahnya di dalam satu kata. Nah, sedangkan munfasil ini beda kata ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang contoh yang kedua, mad jaiz munfasil pada ya ya. Nah, kita lihat madnya mana. Nah, ini ya, kasroh bertemu dengan ya. Di sini ya ya. Madnya bertemu dengan hamzah. Nah, hamzahnya di lain kata. Nah, kita lihat ya. Kata yang pertama wafi. Kata yang kedua anfusikum ya. Nah, jadi ini sudah memenuhi hukum bacaan mad jaiz munfasil. Jadi cara bacanya dipanjangkan 4 sampai 5 harokat. Kita ambil yang 4 harokat ya. Nah, jadi cara bacanya adalah wafi anfusikum, wafi anfusikum. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian
mad jaiz munfasil pada wawu. Nah, di sini kita lihat ya, madnya mana? Nah, ini madnya. Dhammah bertemu dengan wawu sukun. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Nah, hamzahnya di lain kata ya, di kata yang kedua. Nah, kata yang pertamanya kan ku. Nah, kata yang keduanya anfusakum. Nah, ya. Jadi ini sudah memenuhi hukum mad jaiz munfasil. Nah, cara bacanya kita panjangkan 4 atau 5 harokat ya. Kita ambil yang 4 harokat ya. Nah, cara bacanya qu anfusakum, qu anfusakum. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada banyak sekali catatan penting pada mad jaiz munfasil ini ya. Nah, di sini catatannya yang pertama, jika mad wajib mutasil berlaku ketika wasol atau disambung atau wakof ya. Jadi jika mad wajib mutasil ini dia mau diwasol atau disambung atau wakof maupun berhenti ya, dia tetap dibaca ya hamzahnya, panjangnya 4 sampai 5 harokat seperti itu ya. Nah, cara bacanya seperti ini ya, hunafa'a. Nah, itu jika wasol ya, jika wasol. Saya ulang ya, jika mau disambung hunafa'a. Nah, tetap dibaca panjang 4 harokat ya. Nah, tapi kalau kita mau wakof atau berhenti di sini tetap dibacanya 4 atau 5 harokat juga ya. Nah, hamzahnya masih terbawa ya. Contohnya hunafa. Nah, seperti itu ya. Jadi mau disambung atau mau berhenti tetap panjangnya 4 atau 5 harokat ya. Nah, cirinya mad wajib mutasil ini hamzahnya pasti selalu terbaca. Mau wasol atau disambung, hamzah terbaca, dan walaupun wakof atau berhenti di sini, berhenti di bacaan di sini ya, mau diwakof, hamzahnya tetap terbaca ya. Jadi panjangnya tetap 4 atau 5 harokat. Nah, beda dengan mad jaiz ini. Mad jaiz munfasil ini hanya berlaku jika disambung saja, jika wasol. Nah, contohnya seperti apa? Nih, kita lihat ya. Untuk mad jaiz munfasil ini nih, contoh yang ini. Jika kita wasol, karena ketentuannya mad jaiz munfasil ini berlaku ketika wasol ya. Nah, jadi jika wasol seperti tadi, wafi anfusikum. Nah, jika kita ingin berhenti atau ingin wakof di sini ya, karena sebab nafas tidak kuat atau kelelahan, nah bisa berhenti di sini. Nah, karena kita berwakof di sini, nah sudah tidak menjadi mad jaiz munfasil lagi. Nah, mengapa? Karena madnya ini sudah tidak bertemu dengan hamzah. Nah, jadi jika ingin berwakaf di sini menjadi hukum bacaan mad asli saja, mad tabi'i saja, hanya dipanjangkan 2 harokat saja ya. Jika ingin berwakaf di sini, mau berhenti di sini, misalkan wafi. Nah, jika kita mau berhenti wafi. Nah, bukan lagi kalau mau berhenti tidak panjang lagi 4-5 wafi. Nah, itu keliru ya. Jadi yang panjangnya 4-5 harokat ketika menyambungkan dari kata satu ke kata yang kedua ya, karena pengertiannya mad jaiz munfasil ini ketika ada mad bertemu dengan hamzah ya dalam beda kata ya. Nah, kalau kita wakof di sini berarti kan madnya tidak bertemu dengan hamzah karena kita berhenti di sini. Jadi sudah gugur hukum mad jaiz munfasilnya. Jadi dihukumkan hanya mad asli, mad tabi'i yang panjangnya hanya 2 harokat saja ya. Jadi jangan keliru ya. Jika mad wajib, saya ulang lagi ya, jika mad wajib mutasil, jika
mau wasol atau disambung atau maupun wakof atau berhenti, dia tetap dibacanya 4 sampai 5 harokat. Nah, beda dengan mad jaiz munfasil, dia hanya berlaku ketika wasol, ketika lanjut nih ya, lanjut. Nah, ketika ingin berhenti di sini, berwakof di sini, nah sudah bukan mad jaiz munfasil lagi, tidak bisa dibaca 4 atau 5 harokat lagi, hanya dibaca 2 harokat karena dihukumkan menjadi mad tabi'i atau mad asli, seperti itu ya. Nah, di sini ada tambahan lagi. Nah, untuk lafaz-lafaz ini, nah untuk lafaz yang pertama haulai, nah ini masuk mad jaiz munfasil. Ha antum ya ayyuha. Nah, untuk lafaz ini masuk dalam hukum mad jaiz munfasil karena sekilas ini seperti hukum bacaan mad wajib ya. Mad wajib itu kan madnya bertemu dengan hamzah dalam satu kata nih. Secara sekilas itu tergabung ya, seperti dalam satu kata. Ini hanya penulisannya saja satu kata ya digabung. Aslinya mereka berbeda ya, kata satu dengan kata yang kedua, hanya penulisan saja digabung. Jadi hati-hati jika ada lafaz ini di dalam Al-Quran, dia bukan dihukumkan mad wajib mutasil walaupun terlihat digabung ya hamzahnya, mad bertemu hamzahnya dalam satu kata, tetapi 3 lafaz ini masuk ke dalam mad jaiz munfasil ya, hati-hati ya. Dan satu lagi untuk lafaz ha umu ya, nah ini terlihat mad jaiz munfasil ya. Kata yang pertama ha, kata yang kedua umu. Nah, padahal sebetulnya ini satu kata, jadi dihukumkan dengan mad wajib mutasil ya. Ini ada catatan, jadi kita perlu tahu juga ya hukum bacaan yang di 4 lafaz ini, seperti itu ya. Alhamdulillah cukup sekian pembahasan tentang mad jaiz munfasil. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.